Halo semua, bareng Clipper lagi di sini. Terima kasih buat kalian yang senantiasa mendukung channel ini untuk terus berusaha memberikan hiburan dari penjelasan film-film kesayangan kita. Dan untuk kali ini, Clipper akan ngasih klip seru dan review sebuah film yang berjudul Preservation tahun 2014. Udah biasa dong dengan sosok psikopat yang mampu mengalahkan banyak orang. Nah, tapi bagaimana jika sosok sadis seperti itu lebih dari satu orang? Film ini bercerita tentang sekelompok orang yang nekat berburu di sebuah cagar alam yang terbengkalai. Disangka bakalan menyenangkan, mereka tidak sadar bahwa lokasi tersebut merupakan tempat berkumpulnya komplotan psikopat. Sampai sini bisa dibayangkan dong apa yang akan terjadi terhadap mereka. Untuk itu tonton sampai habis, subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari perjalanan sepasang kakak beradik bernama Mike dan Sean yang akan berweekend ceria dengan berkemping di cagar alam. Tapi tak cuma berkemping, duet bangor ini berencana untuk berburu rusa yang katanya masih banyak berkeliaran. Selain membawa banyak peralatan berburu, Mike membawa sang istri yang selama ini terpisah oleh pekerjaan masing-masing. Ia pun berharap momen ini bisa mengobati kerinduan mereka yang sudah biasa bertemu sebulan sekali. Sebelum memasuki cagar alam, mereka membeli perbekalan terutama fermentasi takokak yang bisa menghangatkan badan saat di hutan nanti. Lalu ketika Mike masih sibuk ngurusi pekerjaannya, si istri yang bernama Whitney membeli test pack untuk yang kesekian kalinya. Karena ia masih belum percaya jika dirinya sedang hamil, mengingat Whitney sudah jarang adu songkol dengan Mike. Itu pun cuma sebulan sekali dan paling cuma 3 menit doang. Singkat cerita, mereka tidak menyangka bahwa cagar alam yang mereka tuju sudah ditutup. Padahal sewaktu Mike masih SMP, tempat ini masih ramai oleh pengunjung. Tapi meski sudah ditutup, mereka tetap masuk dan langsung mempersiapkan semuanya. Called this rifle the Tooth Fairy. A walnut stock, Mauser. Word. You stick with your eye. Look at that. Agar bisa menemukan banyak binatang, Sean mengajak mereka untuk menjauh dari semua fasilitas cagar alam. Namun tanpa mereka sadari, banyak sepatu yang berserakan menunjukkan bahwa sesuatu yang mengerikan biasa terjadi di tempat ini. Setelah cukup jauh berjalan, Sean membuat tanda untuk mempermudah mereka menemukan jalan pulang. Bahkan mereka juga memasang banyak jebakan karena bisa saja bedil mimis yang mereka bawa tidak menghasilkan hewan buruan. Singkat cerita, mereka menjadikan tempat pemantauan hewan sebagai spot untuk berburu. Dan untuk pertama kalinya Whitney begitu antusias saat akan mencoba menjedor seekor rusa di depannya. Like I said, competitive. Karena Whitney orangnya gak tegaan, rusa malang itu pun akhirnya tumbang oleh tembakan Sean. Lalu ia mengajari adik iparnya ini cara mengunboxing rusa yang baik dan benar. Dan sekedar informasi aja guys ya, jadi si Whitney dan Sean ini dulunya memang pernah dekat. Namun gara-gara ditikung oleh Mike, Sean akhirnya menjomblo dan memilih untuk ngurus Doggy sebagai pelampiasan. Kenaon hari marane? Whitney benar-benar kaget saat Mike memergokinya sedang ngobrol asik bersama Sean. Lalu ia mengajak Mike mandi bareng, sebelum suaminya mikir yang aneh-aneh apalagi sampai cembokur. Setelah kukucuprakan bergaya kodok bangkong, Whitney mengungkapkan kekecewaannya karena Mike malah mengajak Sean di liburan mereka. Terlebih ia sudah menunggu momen liburan ini untuk berquality time bersama Mike dan memberikan surprise akan kehamilannya. Tapi tak lama kemudian panggilan dari rekan kerja Mike membuat obrolan mereka berakhir. Dan tanpa ada yang sadar, seseorang dari balik semak-semak sedang memperhatikan Whitney. Courteous, kind, obedient. Ketika malam datang,
Kegalauan Whitney berakhir saat mereka menikmati malam dengan gembira. Lalu Sean berkata bahwa untuk perburuan besok, mereka akan menggunakan cara tradisional dan tidak memerlukan GPS lagi. Mendengar hal tersebut, Mike pun iseng memasangkan GPS milik si Doggy kepada istrinya. Untuk kesekian kalinya, Whitney kesal karena Mike masih saja nerima telepon dan ngurusi pekerjaan. Lalu Mike membiarkan Whitney bersama si kakak untuk pergi mencari sinyal. You wanna play? The IPO will flatline. This is not a blue chip. Shit. There was blood in the water and the boy. Walter? Walter? Kedatangan si Doggy membuat Mike menyangka bahwa suara yang tadi itu adalah ulah binatang ini. Padahal, di saat itu pula, Sean dan Whitney sedang asik ngomongin masa-masa SMP, terutama saat mereka selalu boncengan menggunakan motor Supra. Fall down and played dead till dinner time. Sean lalu mengungkapkan bahwa ia sebenarnya iri terhadap Mike yang bisa mendapatkan istri secantik dan sebaik Whitney. I look blotchy. To find a woman like you. What the hey, little lady? Di keesokan harinya, Whitney dan Mike kaget karena baru sadar ternyata mereka sudah tidur tanpa tenda. Dan entah kenapa di jidat mereka sudah terdapat tanda silang. Mereka jelas bingung dong, apalagi barang-barang mereka kini entah berada di mana. Hermit and live off the grid? Saat Mike menyangka semua ini adalah ulah kakaknya, tiba-tiba Sean muncul dan memberitahu bahwa ia pun mengalami hal yang sama. Lalu Sean berkata sewaktu mencari si Doggy yang juga ikut menghilang, ia sempat melihat 3 orang yang bisa saja adalah pelaku dari keanehan ini. Namun karena Mike tidak percaya, kakak beradik ini akhirnya terlibat cekcok. Kemudian Whitney mengajak mereka untuk menuju ke lokasi mobil dulu, daripada ngebacot unfaedah seperti ini. Singkat cerita, mereka mencari tanda pilok buatan Sean agar bisa sampai ke lokasi mobil. Lalu Sean menyuruh mereka untuk pergi terlebih dulu, karena ia harus mencari si Doggy yang entah berada di mana. Akan tetapi Mike kembali menuduh bahwa semua kekacauan ini adalah ulah Sean, yang menurutnya masih memendam lope kepada istrinya. Terlihat Whitney pun bingung untuk memberi penjelasan atas kesalahpahaman ini. Well, I don't believe you. Oh, are we taking sides here? Is that what's happening? I saw you last night! Moonlight looked like a real tender moment to me. I'm pregnant. Kabar kehamilan dari Whitney akhirnya membuat Mike menjadi jinak, karena dari dulu ia sangat menginginkan seorang bocil. Kemudian Mike dan Whitney melanjutkan perjalanan untuk mencari pohon bersimbol emoticon yang kini sudah semakin dekat. That's it. Wait. Sungguh tak disangka tanda buatan Sean kini menjadi banyak. Mereka pun terlihat bingung menentukan arah agar bisa sampai ke lokasi mobil. Di waktu yang sama, Sean masih sibuk mencari si Doggy yang entah berada di mana. Perjuangan Sean akhirnya berhasil membuat orang yang telah menghabisi Doggy-nya kelenger. Namun ia tidak tahu jika sosok psikopat ini sebenarnya pura-pura pingsan. Kembali kepada Whitney dan Mike yang sedang menuju lokasi mobil mereka. Di saat Sean sedang meregang nyawa, Mike sedang berbunga-bunga karena sebentar lagi ia akan menjadi seorang papa. Ia pun berusaha menjadi papa siaga saat Whitney merasa mual dan pengen ongkek muntah. Lalu tiba-tiba Mike melihat minuman yang tergantung dan sepertinya lumayan untuk diberikan kepada istrinya. Sungguh
Sungguh tak diduga jebakan yang dipasang Mike malah nyaplok ke cekernya sendiri. Lalu tak lama kemudian mereka menemukan pos penjaga hutan terbengkalai yang bisa mereka jadikan tempat untuk beristirahat. We're at the forest preservation center. Mike benar-benar kesal karena tidak ada satupun orang yang menjawab panggilan radio. Sementara Whitney lanjut mencari obat-obatan untuk menghentikan pendarahan di kaki suaminya. We're out of here. Setelah mengobati luka Mike, Whitney mengkopi peta daerah ini di tangannya untuk memudahkan mereka agar bisa keluar dari dalam hutan. Tapi tiba-tiba mereka dikagetkan oleh kedatangan seseorang. Dirasa orang tersebut adalah para pencuri, Mike menyuruh Whitney pergi ke mobil terlebih dulu. Sementara ia akan mengalihkan perhatian orang asing ini. Mike tentu saja kaget saat menemukan kalung Sean yang sudah berlumuran darah. Hingga ia pun menduga jika ada sesuatu yang buruk menimpa kakaknya. Let's play. Sambil menahan rasa sakit, Mike mencoba sembunyi di sebuah cubluk portable. Lalu ketika sosok psikopat mendekat, Mike mencari sesuatu untuk ia jadikan senjata. Setelah berhasil memenangkan pertarungan, Mike tidak tahu psikopat yang ia hadapi tak cuma satu orang. Di tengah perjalanan menuju mobil, Whitney menghubungi Mike lewat radio. Dan tanpa diduga, Mike yang sedang sekarat berusaha menjawab panggilan dari istrinya. Kemudian Mike menjelaskan tentang kondisinya, terutama akan keberadaan komplotan psikopat. Ia pun menyuruh Whitney untuk melawan karena cepat atau lambat para psikopat akan menemukan Whitney. Lalu dengan suara yang kian melemah, Mike memohon agar istrinya menyanyikan sebuah lagu sebagai pengantar kematiannya. Mother used to sing us lullabies. Setelah memperlakukan Mike dan Sean seperti sampah organik, ketiga psikopat yang ternyata para goeser ini mencari keberadaan Whitney. Wah, kok bisa mereka menemukan Whitney dengan mudah? Dan ternyata, semua itu berkat GPS di kalung Whitney yang terhubung dengan HP Sean. Akibat benturan keras di kepalanya, Whitney tak hanya merasakan puyeng dan nyut-nyutan saja, namun ia seolah mendapatkan hormon ludengan atau keberanian untuk mengatasi masalah. Lalu tak lama kemudian datanglah para psikopat yang terlihat kebingungan karena tak bisa menemukan Whitney. Ketika para psikopat pergi, Whitney yang sebenarnya bersembunyi muncul dari gorong-gorong. Lalu dengan masih bermake up comberan, ia melanjutkan perjalanannya. Dan sungguh tak disangka, Whitney akhirnya menemukan mobil miliknya. Kemudian ia bergegas untuk kabur, meskipun dirinya tidak memegang kunci mobil. Rupanya para psikopat itu sudah menyabotase mobil agar Whitney tidak bisa keluar dari hutan ini. Dan karena sudah tak mungkin untuk kabur, Whitney akhirnya bertekad untuk melakukan perlawanan seperti yang diharapkan oleh suaminya. Kemudian kita beralih kepada para psikopat yang sebenarnya masih remaja.
di mana ketiga remaja ini sangat terobsesi akan game jedar-jedor yang selalu mereka mainkan. Lalu si remaja bernama Will sebenarnya sedang ketakutan karena kelakuan mereka telah membuat 2 nyawa melayang. Kemudian Will berencana untuk kabur dan meninggalkan si ketua yang bernama Jack. Tapi sialnya, rencana tersebut dengan mudah diketahui oleh Jack. Setelah mencelup-celupkan Will seperti Gorio-Rio, mereka pun dikagetkan oleh kedatangan Whitney. Lalu Jack memerintahkan para anak buahnya untuk segera berpencar. Whitney seolah tak percaya karena untuk pertama kalinya ia telah menghabisi seseorang. Tapi bagaimanapun juga, ia harus melawan daripada menjadi korban para psikopat ini. Selang beberapa saat, Will yang masih mencari Whitney mencoba masuk ke dalam sebuah museum. Tapi karena tak kunjung ketemu, ia berniat untuk menghubungi temannya. Whitney yang lebih cepat sepersekian detik akhirnya berhasil menghabisi Will. Lalu dengan HP milik Will, Whitney bisa dengan mudah menipu Jack agar mereka bisa ketemuan. Singkat cerita, Jack si the real psikopat akan mengunboxing jeruan Whitney. Tapi tak lama kemudian, Jack dihubungi ibunya untuk segera pulang. Hi, Mom. No, couple hours. No, I know. I'm sorry. I'll see you home soon. Loh, kok hilang? Dengan satu kali tusukan saja, Whitney berhasil menghabisi Jack. Ia pun tak menyangka sosok psikopat berdarah dingin ini ternyata masih remaja. Lalu setelah semuanya berakhir, Whitney akhirnya tahu akan nasib tragis yang dialami oleh Sean dan suaminya. Hingga ia pun cuma bisa pasrah karena mulai saat ini, dirinya adalah seorang janda yang harus mengurus anaknya sendirian. Siapa sangka semua kekacauan ini adalah kelakuan gabut sekelompok remaja. Dan dari semua yang kita saksikan, bisa disimpulkan bahwa mereka memang menyukai hal-hal keji dari game cadas. Keberadaan cagar alam terbengkalai pun akhirnya mereka jadikan wahana peperangan dengan menebar teror terlebih dulu kepada orang-orang seperti Whitney. Namun setelah melewati banyak penderitaan, Whitney yang tadinya gak tegaan bisa lebih sadis dari seorang psikopat itu sendiri. Jika ada tambahan komen guys ya. Segitu saja untuk clip dan review kali ini. Tonton video di Clipper lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.